Halo Bapak Ibu semuanya peserta parenting online FC Berbagi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Oke, hari ini saya sebagai moderator dari acara parenting online pengen ngajakin Bapak Ibu untuk ngobrol tentang uh, bagaimana sih berkomunikasi atau berhubungan dengan keluarga di masa pandemi ini. Oke, tajuk kita hari ini adalah Mama, Papa, yuk ajak aku ngobrol. Jadi karena penekanannya adalah tentang komunikasi keluarga. Nah, hari ini saya tidak sendiri tentunya karena saya ditemani oleh narasumber yang sudah sangat expert di bidangnya, yaitu adalah Mbak Hasanah Safriani atau biasa dipanggil Mbak Yani. Mbak Yani ini adalah seorang psikolog, lalu juga Dewan Pembina SCCDRC, terus beliau juga direktur pada periode kurang lebih 2009 sampai 2013, dan sekarang Mbak Yani ini statusnya juga orang tua murid di Lab School Rumah Cita SCCDRC. Oke, nah mungkin kita langsung sapa narasumber kita ya. Oke, halo Mbak Yani. Halo Mbak Nunu, apa kabar? Halo, aku baik Mbak. Gimana Mbak Yani kabarnya? Alhamdulillah. Oke, Mbak, kita hari ini mau ngobrolin apa sih? Ya, kalau judul diskusinya adalah Mama, Papa, yuk temani aku ngobrol gitu. Jadi lebih ke gimana sih caranya kita sebagai orang tua bisa jadi partner ngobrol yang asik buat anak. Oh, gitu ya. Wah, berarti ini sebenarnya bekal yang sangat baik sekali mengingat sekarang kan orang tua juga lagi bekerja di rumah, anak juga sekolahnya dari rumah ya kan. Jadi waktunya untuk keluarga juga lebih banyak ya. Oke, silakan Mbak Yani mungkin bisa langsung di-share. Oke, saya Oke. share dulu ya, Mbak. Iya, mungkin nggak bisa langsung Sebentar. di bisa Ya, presentasinya. oke. Iya, oke. Selamat siang menjelang ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan diskusi dengan judul apa? Mama ngobrol denganku. Oke, kita kenalan dulu. Saya Yani, lengkapnya Hasanah Safriani. Saya adalah salah satu konselor di IPCDRC. Jadi nanti kalau pengen konseling bisa ketemu kita di RC. Saya adalah ibu, 2 anak ya. 2 anak, 1 suami, laki-laki semuanya. Boleh panggil saya Yani, Mbak Yani, atau Bu Yani, silahkan, monggo saja. Oke, Mami. kita langsung masuk sekarang. Ya, kita masuk ke gimana sih kita sebagai orang tua bisa jadi teman ngobrol yang asik untuk anak. Ya, jadi orang tua yang asik tuh saat ini menjadi penting sekali ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak-anak selama pandemi ini ketemunya ya sama orang tua gitu. Mau ketemu sama teman susah, mau main sama teman susah. Akhirnya mainnya sama orang tua. Mau sekolah nggak bisa, jadinya gurunya adalah orang tua. Lalu orang tua sebagai orang tua itu sendiri juga. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua tidak bisa membawakan diri sebagai orang tua yang asik, akhirnya anaknya ketemunya sama teman yang gak asik, ketemu sama guru yang gak asik, dan ketemu sama orang tua yang gak asik juga. Sedih banget kan anaknya. Nah, supaya itu tidak terjadi, mari kita bahas gimana caranya supaya kita bisa jadi orang tua yang asik, bisa diajak ngobrol sama anak. Oke, saya mau ngajak teman-teman di sini semua untuk bangun dulu. Bangun dari apa? Bukan bangun dari tidur ya, tapi ada 3 bangun. Yang pertama, bangun komunikasi positif dengan anak, kemudian bangun kesepakatan dengan anak, kemudian bangun kerjasama dengan anak. Kita akan bahas ini satu persatu. Nah, tapi sebentar, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk cek dulu, cek diri kita sendiri, apakah kita dalam keadaan mudah emosi, atau lapar, tertekan, cemas, atau lelah.
Kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk cek dulu? Karena apa yang disebutkan tadi itu adalah semacam tombol-tombol pemicu yang membuat kadar keasikan kita bisa berkurang. Contohnya, karena kita lagi tertekan dengan pekerjaan, anak mau ngajak ngobrol, akhirnya udah nanti dulu, sama seperti itu. Jadi yang terpenting sebelum kita menemui anak kita, kita cek dulu kita sendiri sedang bagaimana. Sehingga kalau ada hal-hal dari tombol-tombol pemicu itu yang bisa kita selesaikan, selesaikan segera. Misalnya kita lapar, kalau misalnya kita lapar itu bisa bikin kita jadi lebih emosi, ya makan dulu. Kalau lagi nggak puasa ya. Kalau misalnya kita lelah, berarti kita perlu mengatur waktu supaya kita punya jam istirahat. Kalau kita gerah, badan nggak enak badan karena misalnya gerah dan lain sebagainya, ya mandi dulu, bersihkan diri dulu sehingga kita ketemu dengan anak kita dalam keadaan siap. Atau karena sekarang ini dalam masa pandemi, kalau mungkin Bapak Ibu merasa cemas terkait dengan pandemi, sekarang ini banyak loh lembaga-lembaga yang menawarkan konsultasi gratis terkait dengan itu dan banyak saran-saran yang sudah diberikan antara lain seperti relaksasi, kemudian kontrol media, nggak terlalu banyak terpapar dengan info-info yang membuat kita cemas, kemudian kita bisa melakukan hobi kita, mendekatkan diri pada Tuhan dan lain sebagainya. Ada banyak cara yang juga sudah dibahas dalam webinar lalu. Itu ya, siap ya? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tadi sudah mengecek diri kita. Sekarang kita cek anak kita juga. Kenapa? Mungkin di sini saya menunjukkan ada zona-zona ini yang barangkali Bapak Ibu dan teman-teman sudah sering mendapatkan info ini ya. Nah, kita sering membahas ini adalah zona-zona yang banyak dilalui oleh orang-orang dewasa. Ternyata anak-anak juga mengalami loh zona-zona seperti ini. Hanya mungkin masuknya nggak baru dengan orang dewasa. Orang dewasa begitu ada situasi pandemi, auto masuk ke suasana cemas. Tetapi anak-anak, mereka mungkin sempat kita jaga supaya tidak terpapar info yang membuat cemas, kemudian kita ajak mereka supaya lebih asik di rumah. Tapi ada satu titik di mana mereka kemudian sadar bahwa ini bukan situasi normal, ini tidak, ini harusnya nggak begini. Dan ketika dia menyadari itu, dia akan mungkin merasa bosan, merasa marah, merasa cemas, merasa tertipu karena sekolah berkali-kali bilang mau masuk ternyata mundur-mundur terus gitu ya, dan itu membuat suasana tidak nyaman. Dan ini yang perlu kita pahami, anak kita sedang dalam situasi yang seperti apa, situasi emosionalnya seperti apa, kebutuhannya apa, apakah dia butuh ditemani, apakah dia butuh didengarkan, dia butuh dipeluk, itu yang perlu kita berikan. Nah, mengajak anak ngobrol ini, kalau kita bisa memahami anak-anak, mengajak anak ngobrol akan menjadi lebih menyenangkan karena anak merasa dipahami. Dan kalau kita bisa mengajak ngobrol anak kita dengan asik, kita juga sudah melakukan pemenuhan 3 hak dasar anak. Kalau kemarin ada yang ikut sesinya Mbak Amira, sudah dijelaskan ya, ada 4 hak anak. Ini saya review sedikit, ada 4 hak anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Nah, dengan mengajak anak ngobrol, itu sebetulnya kita sudah melakukan setidaknya 3 dari 4 hak tersebut. Yang pertama, hak tumbuh kembang. Karena dengan kita banyak berdiskusi, kita banyak ngobrol asik dengan anak, anak kemudian bisa belajar dengan cara yang menyenangkan, dia punya kesempatan banyak untuk eksplorasi, sehingga hak tumbuh kembangnya terpenuhi. Hak perlindungan, dengan apa yang kita bahas nanti, kita akan belajar tentang bagaimana sih supaya kita bisa menjaga anak kita dari punishment fisik, kemudian supaya kita bisa melindungi mereka dari kekerasan fisik maupun verbal yang barangkali bisa dilakukan oleh orang tua. Kemudian hak partisipasi, jelas dengan mengajak ngobrol anak, anak punya kesempatan untuk menyuarakan idenya, pendapatnya, pemikirannya, sehingga hak partisipasinya terpenuhi. Begitu. Oke, kita sudah cek diri kita, sudah cek anak kita. Sekarang kita masuk ke materi bagaimana kita bisa menjadi partner ngobrol yang asik untuk anak. Yang pertama adalah membangun komunikasi positif dengan anak. Nah, di sini saya menuliskan ada 3 kata nih yang sering digunakan oleh orang tua. Mana yang sering Bapak Ibu gunakan kalau berkomunikasi dengan anak? Apakah jangan, awas, atau boleh? Nggak usah dijawab sekarang langsung ke layar karena ini adalah rekaman. Silahkan tulis di kertas ya, ditulis di kertas. Mana yang paling sering Anda ucapkan? Jangan, awas, atau boleh? Sudah? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu ya. Oke, jangan.
jangan ini dalam beberapa forum parenting yang saya datangi, ini seringkali menjadi kata yang paling favorit yang sering digunakan oleh orang tua. Tapi mungkin di grup ini tidak ya. Ya, sebetulnya bukan tidak boleh kata jangan ini digunakan, cuma banyak resikonya. Nah, resikonya apa saja? Oh, sebelumnya kenapa orang tua mengucapkan kata jangan? Karena orang tua tidak ingin anak melakukan hal yang buruk. Karena semua orang tua pasti sayang ya sama anaknya, jadi nggak mau anaknya pun melakukan hal yang nggak baik gitu, sehingga kemudian kata jangan ini dikeluarkan. Nah, apa resikonya? Kalau kita keseringan menggunakan kata jangan, anak mau melakukan A, nggak boleh. Mau melakukan B, nggak boleh. Akhirnya dia jadi ragu-ragu. Ragu-ragu ini berujung ke kurang percaya diri. Jadi dia kurang eksploratif. Gitu. Kemudian yang kedua, pesan yang kita sampaikan jadi kurang jelas. Misalnya kita bilang, karena tempat itu kotor, kita bilang jangan duduk di situ ya. Terus anaknya tiduran. Anaknya nggak salah, karena tiduran itu bukan duduk. Gitu. Jadi pesan yang kita, apa sih yang kita mau, itu menjadi kurang jelas. Kemudian yang ketiga, ini justru bisa menginspirasi anak melakukan hal yang, oh ini maksudnya yang tidak diinginkan nih, salah kata tidak nih. Menginspirasi anak melakukan hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, saya bilang nih sama Bapak Ibu, tolong jangan bayangkan di depan Anda sekarang ada puding yang segar banget. Warnanya pink, kelapa muda di dalamnya. Gitu. Semakin saya detail menyampaikan, semakin Bapak Ibu akan membayangkan. Padahal sudah ada jangannya di depan. Itu sama dengan misalnya kita bilang ke anak-anak, jangan naik-naik ya, raku nanti gampang jatuh misalnya. Anak yang tadinya nggak pengen naik, malah terinspirasi mau naik. Karena otak kita merespon kalimat yang positifnya. Gitu. Terus gimana dong supaya itu tidak terjadi? Caranya adalah kita bisa menggunakan kata, kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Jangan duduk di situ, pindah yuk, gitu misalnya. Kalau anak naik-naik kita nggak suka, jangan naik, turun yuk. Atau kalau dia belum naik, kadang-kadang jangan belum dilakukan sudah kita bilang jangan ya. Anaknya mau naik, kita mau bilang jangan naik sebentar. Mainnya sampai di bawah saja ya, gitu misalnya. Jangan diangkat. Kalau nggak diangkat, berarti kan ditaruh. Letakkan ya. Gitu. Kalau nonton TV terlalu dekat, jangan deket-deket TV. Mundur yuk. Gitu. Jangan lama-lama. Cepat yuk, segera yuk. Seperti itu. Jadi katakan apa yang ingin yang kita ingin anak lakukan. Itu lebih jelas ketimbang menggunakan kata jangan. Kemudian yang kedua, kata yang sering digunakan juga awas. Ini biasanya untuk memberi peringatan. Misalnya, awas, kepleset. Ini juga ini awas yang agak keras. Awas nanti kamu dibuang. Awas nanti kamu diculik. Misalnya. Nah, ya apa resikonya menggunakan awas? Yang pertama, anak bisa jadi dia nurut, tapi dia sekedar patuh tanpa terlalu paham apa yang sebenarnya terjadi. Jadi nggak cari solusinya. Kemudian apa yang dikhawatirkan orang tua belum terjadi. Kredibilitas kita berkurang. Misalnya ada tempat yang licin, kemudian dia bilang, awas kepleset. Ternyata dia nggak kepleset. Dia naik pohon, awas nanti jatuh. Ternyata dia nggak jatuh. Akhirnya dia terbiasa mendengarkan peringatan jadi kebal. Bahwa peringatan itu lebih sering nggak kejadian. Gitu ya. Kemudian, kalau kita gunakan untuk mengancam, anak jadi kehilangan kesempatan berdiskusi. Nanti kalau misalnya nggak mau ini nanti kayak loh, misalnya kayak gitu. Dia akhirnya nurut perlawanan, tapi dia tidak berargumentasi jadinya. Kemudian, caranya bagaimana supaya kita tidak menggunakan jangan atau kita ingin memberi peringatan dengan cara yang tepat. Caranya gimana? Kita sebutkan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau itu licin, pilihannya kalau dia memang boleh lewat jalan yang licin itu kita bisa bilang lewatnya hati-hati ya, pegangan ya. Atau kalau memang dia tidak direkomendasikan untuk lewat situ, kita bisa bilang pilih jalan yang lain yuk, di situ licin. Awas jatuh, bilang hati-hati ya. Atau kalau dia mau naik pohon kita sebutkan batasnya sampai dahan yang ada buahnya itu ya. Nah, kalau misalnya bentuknya ancaman, kayak misalnya kalau nggak makan, awas kalau nggak makan ditinggal. Kita bisa masuk ke kesepakatan. Kita bikin kesepakatan dengan anak dulu kalau mau ikut makan dulu misalnya. Jadi kalau anak tidak makan, kita bisa ingatkan. Ingat, tadi kesepakatannya gimana kalau mau ikut. Nanti kita akan
akan bahas lebih detail ya tentang kata-kata. Oke, kata yang ketiga yaitu boleh. Nah, ini yang paling positif di antara kata-kata yang kedua tadi, yang pertama dan yang kedua tadi. Boleh ini memberi kesempatan anak melakukan hal yang diinginkan. Nah, pertanyaannya, kalau semua boleh terus gimana dong? Nah, ini jadi nggak tahu aturan. Nah, boleh ini bisa disertai dengan syarat atau dengan kesepakatan. Misalnya, sebelum misalnya ya, dengan boleh ini, anak juga bisa mendapatkan kesempatan menjelaskan idenya. Kemudian, dia juga punya kesempatan untuk bernegosiasi, gitu. Jadi tawar-menawar, gitu. Nah, misalnya gini, mau makan jelly? Boleh. Habiskan dulu makannya ya, gitu, misalnya. Boleh main? Setelah selesai nanti gimana? Nah, biasanya kan anak-anak berantakan. Oh, selesai nanti dibereskan. Bereskan siapa? Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dulu di awal, kita bikin deal dulu di awal, lalu baru boleh. Gitu. Kemudian, misalnya anak mau naik sepeda, boleh. Nanti batasnya sampai rumah kuning itu ya, misalnya kayak gitu. Jadi kata boleh ini bisa kita negosiasikan. Tapi anak udah seneng duluan karena udah dengar kata boleh dulu. Nanti syaratnya apa bisa kita gitu ya. Kita lanjut. Nah, komunikasi positif ini adalah bagian dari komunikasi efektif dengan anak. Komunikasi efektif itu gimana sih? Komunikasi efektif itu kita ngomong A, B, C, anak nerimanya juga A, B, C. Jadi sama gitu. Bukan kita A, B, C, anak nerimanya X, Y, Z. Jauh banget kan. Nah, yang pertama tadi gunakan kalimat yang positif. Kalimat positif itu yang gimana sih? Yang tidak mengandung larangan, ancaman, maupun celaan. Yang larangan dan ancaman tadi kita sudah bahas ya, ada kata jangan dan kata awas. Kemudian kalau celaan sudah jelas, apapun yang mencela anak itu bukan merupakan kalimat itu. Kemudian yang kedua kontak mata dan posisi sejajar. Ya kita juga kalau ngobrol sukanya dilihat matanya kan, anak-anak juga begitu. Inginnya sejajar. Karena kita yang lebih tinggi, kita yang menurunkan diri. Kan nggak mungkin anaknya meninggikan bawa kursi kemana-mana kan nggak mungkin. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang sewajarnya, bukan yang kekanak-kanakan. Kalau anaknya jadal, kita nggak usah ikut-ikutan jadal. Terus kemudian komunikasi dua arah. Yang namanya ngobrol pasti dua arah. Kalau satu arah itu ceramah ya, karena ngobrol pasti harus dua arah. Kemudian menggunakan bahasa tubuh yang positif. Bahasa tubuh yang positif itu yang sewajarnya gitu ya. Jadi, kalau kita suka kita tunjukkan suka, kalau enggak juga enggak, tapi bahasa tubuh yang positif itu yang menunjukkan bahwa kita menerima anak-anak. Dengan tangan yang terbuka, kita ya sentuhan. Tentunya kalau sentuhan kita juga bisa lihat anaknya suka disentuh atau tidak. Kemudian pertanyaan terbuka. Ya, pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang jawabannya bukan cuma ya atau tidak. Jadi kita bisa gunakan bagaimana, kenapa, ceritain dong, misalnya kayak gitu. Jadi anak kemudian mengeluarkan kalimat gitu. Tapi kalau kita cuma mengeluarkan pertanyaan yang jawabnya ya dan tidak, itu nanti kayak interview di kantor tadi. Tadi main hujan-hujanan ya, udah mandi, terus habis itu nggak mandi ya, terus bajunya nggak ganti kayak gitu. Jadi nggak enak kan kalau kayak gitu. Jadi gunakan pertanyaan yang terbuka, nah, anak bisa memberikan banyak jawaban. Kemudian hindari label atau cap. Contohnya ada di sini bisa dilihat. Kita juga nggak suka kan kalau dilabelin sesuatu, anak-anak juga nggak. Lebih parah lagi kalau mereka dilabelin, mereka akan percaya bahwa dia memang seperti itu. Kita bilang dia usil, dia akan melabeli dirinya usil dan akan usil betulan. Jadi pilih kalimat-kalimat yang bukan merupakan label. Caranya gimana? Caranya kita bisa sampaikan hal-hal yang sifatnya situasional. Wow, kakak mau mewarnai. Oh, sekarang warnanya lebih rapi ya dari kemarin. Gitu. Kemudian kita sampaikan yang positifnya. Wah, terima kasih ya kamu sekarang mau. Terima kasih ya buang sampah di tempatnya. Gitu. Itu tumben mau buang sampah di tempatnya. Biasanya juga nggak mau. Ya. Ini secara singkat aja saya bahas. Kemudian yang kedelapan menggunakan bahasa aku. Bahasa aku itu adalah menyebutkan apa yang kita harapkan. Aku, perasaanku, itu perilaku yang diharapkan. Bukan apa yang bukan menyampaikan anggapan terhadap orang lain. Jadi bukan misalnya bikin kamu tuh ya suka
rumahnya gak beres-beres. Tapi ibu senang loh kalau kamu mau beres-beres. Nanti bisa kita bahas itu juga. Sekarang kita ke bangun yang kedua, yaitu bangun kesepakatan. Kesepakatan itu apa sih? Ya, kesepakatan itu sesuatu yang disepakati oleh orang tua dan anak. Disepakati. Jadi bukan aturan yang sepihak ya. Nggak bisa aturan sepihak terus kita bilang itu kesepakatan. Kemudian biasanya menyangkut perilaku atau fasilitas tertentu. Misalnya boleh nonton TV, kesepakatannya bagaimana. Kalau perilaku misalnya, oke kita akan pergi berbelanja, kesepakatannya bagaimana. Boleh main, kesepakatannya bagaimana. Boleh disertai dengan konsekuensi, tetapi tidak semua kesepakatan itu harus disertai dengan konsekuensi. Beberapa saja yang diikutkan konsekuensi untuk perilaku-perilaku yang memang kita ingin ada perubahan. Oke, kalau misalnya mainannya nggak dibereskan, konsekuensinya apa? Karena mungkin kita sedang ingin anak untuk beres-beres. Kemudian apa untungnya menggunakan kesepakatan? Dia bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan, kemudian dia jadi tahu kenapa perilaku itu boleh dan tidak boleh dilakukan. Karena kesepakatan itu pasti pakai diskusi ya. Kita nggak bisa kesepakatan langsung jebret gitu, tapi biasanya kita pakai diskusi. Contohnya, oke, boleh main gadget misalnya. Tapi gadget itu kan nggak baik ya untuk mata, untuk otak juga nggak baik. Kalau kelamaan resikonya bisa begini-begini. Terus gimana dong kita kalau ngomong gadget? Kesepakatannya gimana? Jadi pakai awalan begitu ada diskusinya sehingga anak kemudian paham kenapa main gadget itu dibatasi. Misalnya. Kemudian ada rambu-rambu perilaku mana yang perlu diingatkan dan apa saja yang bisa diberikan. Ini untuk orang tua nih. Jadi misalnya anak minta sesuatu, dia kayaknya udah mau nangis, udah mau tantrum gitu. Apa patokan kita? Patokan kita adalah kesepakatan. Oke, kita sudah sepakat itu tidak diberikan. Berarti ya tidak, kan tidak ada kesepakatannya. Kadang-kadang orang tua suka ragu kan ya, kalau nggak nurutin, aduh nanti mana kasihan gitu. Kok diturutin itu kan nggak baik. Ya sudah balik aja ke kesepakatan. Kok di kesepakatannya sudah ada, ya berarti kalau tidak ya tidak. Tapi kalau di kesepakatannya belum ada, nah itu terbuka ruang negosiasi. Bisa jadi sekali itu diberikan, setelah itu tidak. Jadi habis diberikan lalu kita bikin kesepakatan. Oke ini yang terakhir, setelah ini enggak lagi gimana? Mau enggak? Iya mau. Benar ya setelah ini enggak lagi. Iya setelah itu enggak lagi. Meskipun nangis. Ya. Oke. Kemudian mengembangkan kemampuan negosiasi bukan negosiasi. Negosiasi ya. Jadi anak kemudian punya kemampuan untuk menyampaikan apa yang dia inginkan, memberikan penawaran. Beberapa orang tua ini kadang-kadang jadi agak repot sih, tapi sebetulnya ini juga mengembangkan kemampuan yang memang perlu dimiliki oleh anak untuk bertahan hidup, yaitu kemampuan untuk memiliki posisi tawar atau bargaining position gitu. Jadi bagus aja ini. Jadi, kemudian tantangannya apa? Orang tua harus konsisten. Karena kalau kita melemah, percuma kita bikin kesepakatan. Jadi harus konsisten dengan apa yang sudah disepakati. Kemudian kompak ya, ibu nggak boleh, bapaknya boleh. Nah ini akhirnya anak jadi lari. Kalau bikin kesepakatan sama ibu, pelanggarannya ke bapak. Bikin kesepakatan sama bapak, pelanggarannya ke ibu. Minimal kedua orang tua harus kompak. Kemudian mengembangkan kemampuan menjelaskan dan bernegosiasi dengan bahasa anak. Jadi orang tua perlu mengembangkan. Jadi nggak pakai pokoknya. Pokoknya nggak boleh. Nah itu berarti orang tuanya perlu belajar nih, mendeskripsikan kata pokoknya itu apa. Karena anak-anak nggak bisa terima itu. Harus jelas, harus logik di, di akalnya anak gitu. Jadi kita perlu menjelaskan yang bisa diterima oleh anak sehingga kesepakatan bisa. Nah, sebetulnya yang saya tampilkan di sini ini contoh-contoh kesepakatan, cuman nggak kelihatan ya, terlalu kecil. Beberapa kunci kesepakatan dengan anak itu adalah pertama kita kenali model anak kita dulu dan terima apa adanya. Ada beberapa anak yang memang membutuhkan orang tua dengan ketegaran tingkat dewa gitu ya untuk bikin kesepakatan. Tapi nggak apa gitu. Jadi beberapa anak dia mungkin akan mudah ketika sudah sepakat ya sudah dijalani sesuai kesepakatan. Nah, enak banget orang tuanya. Ada anak-anak yang dikit-dikit nawar, dikit-dikit nawar, dikit-dikit nawar gitu. Nah ini orang tuanya perlu lebih konsisten karena dia tetap perlu memahami bahwa yang namanya kesepakatan itu kita lakukan
kerjakan sesuai yang disepakati di awal. Bukan yang diiyain aja dulu, nanti nawar lagi, diiyain dulu, nanti nawar lagi. Kalau yang kayak gitu nanti nggak jadi-jadi kita membangun disiplin anak atau perilaku apapun yang kita lakukan. Kemudian anak hadir dalam kesepakatan tersebut, ya. Kemudian kita selain mengenali anak, kita bisa mengembangkan berbagai strategi. Ada strategi misalnya seperti pernah belanja di pasar. Kalau kita nawar harganya 100.000, kita pengen 50.000, kita kan bilangnya nggak 50.000, kita bilangnya 25.000 dulu. Nanti naik, akhirnya deal di tengah 50.000. Nah, ada model anak yang seperti itu. Kita perlu mengenali anaknya. Ketika memberikan penawaran, ada anak-anak yang lebih mudah, asal itu logik diterima, nggak perlu berkali-kali tawar-menawar, oke deal. Tapi ada anak yang dia akan terus menawar. Jadi kasih, kalau misalnya mau bikin kesepakatan tentang, misalnya boleh nonton TV misalnya sehari 2 jam misalnya seperti itu. Mulainya bukan boleh nonton TV sehari 2 jam. Dimulai dengan nggak boleh nonton TV dulu. Lalu terjadi nih pembicaraan bla bla bla, akhirnya deal. Ya mungkin jadinya nggak 2 jam, bisa jadi lebih atau kurang tergantung hasil kesepakatan itu. Nah, jadi kita perlu mengembangkan strategi dan kenal anak kita seperti apa. Kemudian konsekuensinya harus relevan ya, yang ada hubungannya. Kalau misalnya kesepakatan tentang main, konsekuensinya adalah kalau main kelamaan nanti dia nggak dapat uang jajan. Oke, ini sebetulnya berbeda. Kalau misalnya main, bisa jadi konsekuensinya kalau hari ini dia main lebih dari waktu yang disepakati, besoknya dia mainnya di rumah aja. Jadi ada konsekuensi yang relevan. Nah, konsekuensi ini kalau tadi kita membahas tentang hak perlindungan anak, ini adalah bagian dari perlindungan terhadap anak. Kenapa? Karena dengan dengan kesepakatan, maksud saya dengan kesepakatan ini kita kemudian bikin aturan bersama anak, lalu konsekuensinya kita sepakati. Jadi tidak menimbulkan hukuman secara sepihak. Bandingkan dengan aturan yang itu hanya muncul dari orang tua. Ya kalau kemudian anak tidak ikut maunya orang tua menghukum. Itu akhirnya kan jadi kekerasan terhadap anak. Nah, supaya itu tidak terjadi, kita bisa gunakan konsekuensi. Sehingga ketika kita gunakan kesepakatan, maksud saya. Ketika kemudian dia tidak mengikuti kesepakatan, kita bisa ingatkan konsekuensinya. Dan konsekuensinya itu tidak harus dilakukan ketika dia sudah melakukan kesepakatan, kan? Gitu. Misalnya, mainan. Oke, boleh main. Kesepakatannya kalau habis main bagaimana? Dibereskan. Oke, yang bereskan siapa? Aku. Terus kalau nggak dibereskan bagaimana? Nanti dibereskan sama mami misalnya. Oh ya nggak bisa gitu dong. Kalau kamu yang main yang beresin siapa? Aku. Terus kalau nggak dibereskan konsekuensinya apa? Kalau nggak dibereskan konsekuensinya nanti mainannya boleh diambil. Nggak bisa ingatkan. Kayak dia main nggak diberesin. Ayo tadi kesepakatannya kalau main bagaimana? Oke, tadi gimana kalau nggak diberesin terus bagaimana? Terus akhirnya karena dia nggak beres-beres, mainannya kita ambil misalnya, kemudian anak menangis, ya nggak apa-apa, nangis aja nggak apa-apa gitu. Jadi memang untuk penerapan kesepakatan ini orang tua perlu tegas. Lama-lama anak kemudian paham bahwa kesepakatan ini nggak main-main. Ketika aku sudah sepakat, maka inilah yang akan dilakukan. Sehingga kemudian dia akan belajar bahwa supaya dia bisa nyaman, dia perlu mengikuti kesepakatan. Contoh-contohnya misalnya kesepakatan memainkan gadget, kesepakatan belanja, kesepakatan mainan, jam mandi, kesepakatan sekolah di rumah. Oke, kita mau sekolah di rumah nih, terus kesepakatannya gimana? Kita mulai jam berapa? Istirahatnya kapan? Seperti itu. Tapi ini sudah mulai berkurang ya, jadi sekolah di rumah ya. Oke. Nah, bangun yang ketiga adalah bangun kerjasama.
kerjasama kita bagaimana. Kita bisa melakukan itu semua dengan baik kalau kita bisa menjalin kerjasama yang baik dari semua orang yang ada di rumah, juga dengan si anak itu sendiri. Yang pertama, membangun relasi yang hangat atas semua anggota keluarga, juga dengan anak-anak. Kita menggunakan kesepakatan misalnya, kita menggunakan komunikasi yang positif, tapi kita kaku, tidak hangat dengan anak-anak, akhirnya pesan cintanya tidak tersampaikan. Jadi tetap membangun relasi yang hangat, merangkul anak-anak sebagai teman-teman kita gitu ya, sebagai bagian dari tim gitu. Jadi akan berbeda rasanya kesepakatan yang dibangun dengan hubungan yang hangat dengan kesepakatan yang flat aja. Komunikasi yang positif juga akan tersampaikan dengan baik. Komunikasi yang positif juga bisa tersampaikan dengan baik kalau hubungan kita dengan anak hangat. Kemudian yang kedua, partisipasi atau keterlibatan. Keterlibatan dari semua pihak yang ada di rumah. Kalau kita bikin kesepakatan dengan anak, kesepakatan itu perlu kita publish gitu. Oke, adik sekarang punya kesepakatan nonton TV-nya itu jam segini sampai jam segini gitu. Kalau perlu kita tempel, sehingga si anak tahu, orang lain yang ada di rumah juga tahu, oh jam segini jam nontonnya dia. Tapi di luar itu, kalau dia nonton TV, dia perlu diingatkan, Dek, kesepakatannya gimana? Nih, udah tertulis nih, misalnya seperti itu. Kemudian, keterlibatan semua pihak, juga si anak-anak sendiri itu juga akan sangat berpengaruh gitu. Jadi, kalau misalnya kita bikin kesepakatan, anak juga bisa mengajukan apa yang dia inginkan gitu ya. Kalau kita mau mengisi hari-hari selama liburan nih, misalnya kita mau ngapain, nah anak-anak juga terlibat dalam menyampaikan usulan-usulan sehingga semuanya bisa terakomodir gitu ya. Kemudian menyelesaikan masalah dengan bicara. Nah ini kalau di ESI sering sekali digunakan ya oleh anak-anak, selesaikan masalah dengan bicara. Seharian di rumah kumpul bareng dari pagi sampai malam, besok lagi dari pagi sampai malam, kemungkinan konflik pasti ada. Nah, ini kesempatan yang baik bagi kita membiasakan menyelesaikan dengan anak-anak itu. Termasuk juga orang tua. Bisa jadi dalam sehari kita ada beberapa kali bocor ya, misalnya menggunakan kalimat yang tidak menyenangkan anak, mungkin membentak anak, mungkin menggunakan kalimat yang menyakiti anak. Tidak ada salahnya kita kemudian belajar untuk menyelesaikan masalah dengan anak. Jadi, menyelesaikan masalah dengan bicara itu tidak hanya berlaku antara anak ke anak, tapi juga berlaku dari orang tua ke anak. Dari situ kita bisa memberikan contoh. Jadi, setiap konflik yang ada di rumah itu bisa kita kemudian ketemu bersama dan kita bicarakan. Ini membuat hubungan kita nanti bisa cair lagi. Beberapa orang tua menerapkan pillow talk ya di malam hari sebelum tidur untuk membicarakan apa saja yang membuat mereka senang, sedih, kesal gitu. Jadi kalau dalam sehari itu dia mungkin rasa kesal dengan orang tuanya atau dengan saudaranya, itu bisa kita sampaikan. Dan orang tua di situ dengan besar hati bisa minta maaf, kemudian meluruskan. Yang perlu diingat ketika minta maaf itu, ya minta maaf tidak berujung dengan nasihat. Minta maaf yang berujung dengan nasihat itu misalnya, maaf ya, tadi ayah sempat galak sama kamu, sempat marah, soalnya kamu tuh gak dengerin ayah sih, makanya besok lagi kalau ayah bicara dengerin dong gitu. Jadi awalnya minta maaf, ujung-ujungnya menyalahkan. Minta maaf ya minta maaf, sampaikan kalau kita memang sedang dalam kondisi emosi, boleh loh sampaikan bahwa maaf ya, tadi ayah emosi, ayah capek banget soalnya jadi lagi mudah, maaf ya. Anak kemudian belajar bahwa orang dewasa pun mengalami suasana-suasana yang kadang-kadang di luar kontrol. Itu ya, itu yang saya sampaikan, tidak banyak, harapannya bisa menjadi pancingan untuk kita berdiskusi nanti. Stay strong, stay happy. Terima kasih sudah mengajak saya ngobrol di sini, semoga ini bisa kita kembalikan ke Mbak Nih. Oke, terima kasih Mbak Yani. Nih, menarik banget ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk itu Mbak, kebanyakan pertanyaan tentang gimana sih caranya membuat kesepakatan, entah itu tentang gadget,
Terus tentang caranya gimana sih biar bisa bersepakat dalam berkegiatan di rumah saat BBDR, saat bermain dan belajar di rumah. Itu banyaknya seperti itu, dan ternyata yang disampaikan Mbak Yani ini sudah cukup menjadi kunci untuk kita bersama-sama membuat kesepakatan ya Mbak Yani ya. Oke. Nah, benar. Terus berarti komunikasi positif, terus kesepakatan, dan tadi tentang membangun kerjasama ini juga terkait dengan hak anak, Mbak. Iya, jelas. Gitu. Jadi kalau tadi saya sampaikan ya, kalau kita menggunakan tadi ya tiga bangun tadi ya, bangun komunikasi, bangun kerjasama, kemudian apa satu lagi kesepakatan. Kesepakatan. Pertama itu secara untuk hak tumbuh kembang itu anak-anak kemudian terpenuhi kebutuhannya, terpenuhi haknya untuk kemudian dia bisa belajar lebih eksplorasi. Dia belajar dengan menyenangkan karena orang tua yang mendampingi juga menyenangkan, mendengarkan. Kemudian secara hak perlindungan itu orang tua kemudian dengan menerapkan kesepakatan mungkin ada konsekuensi misalnya jadi terhindar dari memberikan hukuman-hukuman. Terus dari kesepakatannya ketika mulai melanggar orang tua bisa mengingatkan. Iya. Yang baik begitu sehingga anak kemudian terhindar dari saya dikata-katain lain fisik. Kemudian yang ketiga ini juga memenuhi hak partisipasi itu jelas ya. Tadi ngobrol aja itu jelas nggak partisipasi. Ada keterlibatan ya. Iya, anak diajak bicara, dia didengarkan gitu ya. Bikin kesepakatan apalagi anak untuk mencapai kesepakatan kan kita harus ada ngobrolnya ya Manu. Betul. Semua dari dia gitu. Nah, dan dia bahkan boleh loh menghalalkan konsekuensinya apa. Ya jelas konsekuensinya juga harus masuk akal, harus benar-benar berupa konsekuensi ya. Iya. Anak-anak tambah pintar soalnya, jadi orang tua juga mengembangkan kemampuan negosiasi di situ. Kita bisa memberikan beberapa hak atau memenuhi beberapa hak sih. Oke, iya, bener banget ya, aku mulai tercerahkan juga nih. Dan terus itu juga bisa diterapkan dengan sesama orang dewasa juga, Mbak. Kunci-kunci tadi kayak saya dengan pasangan gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya bahkan ini ya, kalau ada yang menyimak ini mungkin belum punya anak atau punya anak masih baby, itu kita bisa berlatih dengan pasangan kita menggunakan kalimat positif. Nggak cuma anak-anak kok yang senang diajak ngomong dengan bahasa yang positif gitu. Apalagi bahasa aku misalnya, bahasa aku ibaratnya misalnya contohnya kita dijemput telat sama pasangan, terus kita bilang kamu gimana sih kok jemput aku telat gitu. Itu aja yang kita udah nggak enak ya. Beda dengan aku tadi nunggu lama, di sini capek banget gitu. Jadi kita tidak menyalahkan lawan bicara, tetapi kita menyampaikan apa yang kita rasakan. Itu juga bisa disampaikan ke orang dewasa. Jadi latihan yang baik ya, kalau misalnya kita dengan 3 hal ini kita sampaikan tidak hanya dengan anak, tapi juga dengan orang dewasa juga, ini akan lebih baik. Oke Mbak Yani, makasih banyak sudah mau sharing-sharing tentang komunikasi, kesepakatan, dan bekerja sama dalam rumah selama masa pandemi ini ya Mbak Yani. Terima kasih banyak. Saya tutup presentasinya Mbak Yani. Demikian tadi penjelasan dari Mbak Yani. Penjelasan materi yang sebelumnya sudah saya bagikan dalam bentuk PDF atau PPT di WAG. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh dicatat, lalu saat diskusi bisa ditanyakan langsung ke Mbak Yani. Gitu. Oke, terima kasih.